Oke, saya membunuh karena saya dilecehkan, tidak laku. Karena saya mau dicoba dibunuh, tidak laku, bohong. Lalu sekarang dicoba perkosaan pakai dobrak pintu lagi. Dibanting, plus dibanting. Plus dibanting juga itu. Padahal kita mesti tanya berat badannya berapa kilo tuh. Jadi tujuannya kalau motif dari dia tentu ingin mendapatkan keringanan hukuman, ya kan? Dengan berbohong tentu saja. Jadi ini rekayasa dari cerita yang sudah usang. Fitnah dan fitnah. Jadi tidak cukup Joshua Huta Barat itu mati, tapi tetap ditimpa dengan fitnah, ditimpa Bukan dengan sudah jatuh fitnah. ketimpa tangga, sudah mati ketimpa tangga. Ketimpa fitnah ya maksudnya. Bukan sudah jatuh, tapi sudah mati. Jadi ada gium fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ini sudah dibunuh di fitnah pula. Soal motif ini seperti lagu lama yang diputar lagi ya kan. Jadi sudah the game is over terhadap motif pelecehan di Duren 3. Tapi rupanya di Duren 5 belum. Alias di Magelang ya. Ini justru diperkuat oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan dan Anak. Jadi nggak main-main, walaupun kata Johnson Panjaitan mereka tidak pro justisia. Yang justisia itu kan pembunuhan berencana yang pro justisia. Tapi rekomendasi Komnas HAM secara dia adalah lembaga negara, maka sering dipakai untuk minimal justifikasi. Sama seperti KM 50. Alih-alih ngomong soal pembunuhan atau penghilangan nyawa ya, atau unlawful killing atau extrajudicial killing, mereka ngomong soal kepemilikan senjata, rekomendasinya, kemudian serangan kepada petugas, dan akhirnya buntutnya kan 6 orang yang meninggal itu dijadikan tersangka dulu, bayangkan. Makanya. Jadi sempat dijadikan tersangka dan tidak jadi ditindaklanjuti hanya karena sudah meninggal. Nah, kalau yang ini almarhum dijadikan tersangka. Ya. Ya toh, dengan pattern yang sama ya kan? Nanti akan dijadikan tersangka itu bisa-bisa. Tetapi paling tidak kasus yang sedang berproses adalah kasus pembunuhan berencana, tapi dengan motif ada pelecehan seksual atau bahkan kekerasan seksual dan bahkan pemerkosaan. Silakan Yunda dieksploitasi soal ini. Saya pengen duduk santai. Silakan. Karena dari awal itu tadi lagu usang yang diputar-putar kembali ya kan, netizen dan masyarakat Indonesia juga bukan orang bodoh, sehingga ketika mendengarkan itu malah jadi geram ya kan. Tapi kita harus tahu dulu motifnya apa. Motifnya mungkin bicara tujuan dulu ya. Tujuan melemparkan isu ini lagi supaya Putri Sambo sebagai victim atau sebagai korban. Ketika ia menjadi korban, walaupun dia melakukan pembunuhan berencana, maka dia mendapatkan simpati agar hukumannya menjadi ringan. Ya dong. Oke, saya membunuh karena saya dilecehkan, tidak laku. Karena saya mau dicoba dibunuh, tidak laku, bohong. Lalu sekarang dicoba perkosaan pakai dobrak pintu lagi. Dibanting. Plus dibanting juga itu. Padahal kita mesti tanya berat badannya berapa kilo tuh. Jadi tujuannya kalau motif dari dia tentu ingin mendapatkan keringanan hukuman, ya kan, dengan berbohong tentu saja. Jadi ini rekayasa dari cerita yang sudah usang. Tetapi ya tadi ini kayak sekarang jadi keroyokan nih.
karena ngajak Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Jadi dari awal ya, ini sudah hampir hari ke-60. Jadi polisi itu memakai Komnas HAM Luar biasa beliau ini untuk kemarin datang hari ke-50 katanya. Iya. Ini ke-60 ya. Belum. Ini hari ke-56, 57 ya. Masih 3 hari lagi. Jadi saya menghitung hari karena memang setiap hari yang dihitung, setiap hari itulah fitnah itu bertambah tebal, ya kan? Jadi kita sering mendengar salah satu dari bahayanya fitnah. Rasulullah pernah mengatakan fitnah itu seperti bulu angsa yang terbawa angin. Iya. Kalaupun nanti orang menyesali dan kemudian tidak minta maaf, jadi itu tidak benar beritanya, tetapi sudah kemana-mana, sudah tidak bisa di-trace lagi. Jadi the damage itu unthinkable. Nah, yang terjadi ini sekarang adalah fitnah dan fitnah. Jadi tidak cukup Joshua Huta Barat itu mati, tapi tetap ditimpa dengan fitnah, bukan sudah jatuh ketimpa tangga, sudah mati ketimpa fitnah. Ya, bukan sudah jatuh tapi sudah mati. Jadi ada gium fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ini sudah dibunuh di fitnah pula, ya kan? Nah, ini terus dinyanyikan supaya mendapat simpati masyarakat. Ketika masyarakat simpati, diharapkan majelis hakim juga bisa bersimpati. Nah, masalahnya netizen ini kan sekarang jadi pandai ya, Dinda. Pandai, terus juga masyarakat sudah memiliki nalar yang akhirnya menjadi bumerang. Bukannya simpati atau empati kepada Putri Sambo, malah jadi marah akhirnya. Iya kan? Jadi menurut saya kebenaran yang dibungkus dengan dalih-dalih yang memakai nama lembaga itu mengerikan. Karena Komnas HAM dan Komnas Perempuan itu mereka berbohong dengan mengenakan jubah HAM. Si jubah HAM itu dipakai seolah-olah itu ada kepentingannya dengan hak asasi manusia. Yang pertama kali ingin diteliti itu atau diperiksa, benar nggak ada penyiksaan, penganiayaan. Karena kalau dari tubuh jenazah yang babak belur itu, yang sudah dilihat keluarga, sudah dilihat oleh banyak orang, tidak mungkin hanya luka tembakan, tapi begitu teganya mengatakan bahwa tidak ada penganiayaan. Dalilnya dari mana? Ya kan, jadi yang dinarasikan dengan realita itu bertolak belakang. Nah, itu terus. Saya pikir tapi begini, ada satu catatan mungkin sebelum saya lupa, dan ini diingatkan saya oleh siapa ya? Jadi begini, gara-gara dia ini sudah dikenakan pasal dulu, pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana, tapi tidak dikenakan pasal penganiayaan yang 351 yang menyebabkan mati itu. Nah, sementara otopsi yang kedua itu baru hadir setelah dia ditersangkakan dengan pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana. Jadi seolah-olah it seems ya, otopsi yang kedua itu cuma menyesuaikan saja dengan pasal yang dikenakan. Ya, pasal yang dikenakan itu harusnya cocokologi. Iya, cocokologi. Harusnya otopsi dulu, baru kenakan pasal. Tapi ini sudah kenakan pasal, baru otopsi. Otopsi yang kedua belakangan. Betul. Nah, gitu. Oke, kalau di otopsi ada penganiayaan, wah pasalnya bertambah lagi. Iya. Nah, tapi setidaknya ya, dengan nyanyian yang dengan latar belakang bahwa telah diperiksa oleh psikolog forensik, saya malah usul psikolognya bisa nggak kita periksa, integritasnya, profesionalitasnya, dan juga dalil apa yang dia pakai sampai kepada kesimpulan yang membuat mereka merekomendasikan. Karena rekomendasi itu resmi loh, dokumen negara, dimasukkan dalam lembar negara, sehingga itu tercatat bahwa ada Komnas Perempuan dan Komnas HAM memberikan rekomendasi untuk menyelidiki
kekerasan pelecehan seksual. atau kekerasan seksual yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepentingan publik atau pelanggaran HAM, Ya. tetapi dilakukan juga. Jadi ini namanya mempertaruhkan nama lembaganya tanpa berpihak kepada kebenaran dan keadilan atau penegakan hukum untuk mencari pelanggaran HAM itu sendiri. Nggak ada urusannya pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang direkomendasikan dengan tugas pokok dari dua lembaga negara itu. Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga
kau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.